Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perancangan basis data penjualan baju. Tugas aplikasi basis data Universitas Bina Sarana Informatika. Konsep logis database. Untuk yang pertama ada IRD. Konsep logis IRD ini, yang pertama ada entitas customer direlasikan ke entitas produk, dan untuk relasinya order. Di entitas customer memiliki atribut ID customer, full name, email, gender, phone, address. Untuk relasi order ada ID order, ID customer, date order. Selanjutnya entitas produk, name produk, ID produk, description. Untuk entitas produk, relasi kepada inventory. Relasinya varian. Untuk varian, ID produk, color, size, price, diskon. Untuk entitas inventory, ID varian, ID stock, restock date, purchase price. Untuk selanjutnya ada detail order. Entitas detail order ini relasi ke produk dan ke customer. Untuk detail order memiliki atribut ID order, ID varian, quantity. Untuk selanjutnya konsep logis LRS. Nah, untuk customer, primary key-nya ID customer. Untuk produk, primary key-nya ID produk. Untuk order, primary key-nya ID order. Lalu foreign key dari customer, yaitu ID customer. Selanjutnya ada varian, primary key-nya ada ID varian. Lalu untuk foreign key-nya ada ID produk dari produk. Inventory, primary key-nya ID stock. Lalu ada foreign key-nya ID varian dari varian. Selanjutnya ada detail order, primary key-nya adalah dari foreign key ID order dan foreign key ID varian. Spesifikasi file. Yang pertama itu ada spesifikasi file customer dengan atribut. Yang pertama ada kode customer, lalu dengan name file-nya ID customer, tipenya INT dengan size 5, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada nama lengkap dengan name file full name, tipenya varchar dengan size 32. Yang ketiga ada email dengan name file email, tipenya char untuk size-nya 18. Lalu yang keempat ada jenis kelamin dengan name file-nya gender, tipenya varchar dengan size 10. Yang kelima ada nomor handphone dengan name file phone, tipenya varchar dengan size 18. Lalu yang terakhir yang keenam itu ada alamat dengan name file address, tipenya varchar, size-nya 50. Lalu yang kedua itu ada spesifikasi file produk. Di antaranya yang pertama ada kode produk dengan name file ID produk, tipenya INT dengan size 5, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada nama produk dengan name file name product dengan tipenya varchar, size-nya 30. Lalu yang ketiga ada deskripsi dengan name file description, tipenya varchar dan juga size-nya 50. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada spesifikasi file variance. Nah, untuk spesifikasi file variance diantaranya ada elemen data. Yang pertama kode varian dengan name file ID varian, tipenya INT, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode produk dengan name file ID produk dengan tipe INT, size-nya 5, keterangannya foreign key. Nah, yang ketiga ada varian warna produk dengan name file color, tipenya varchar dengan size 15. Lalu yang keempat ada varian ukuran produk dengan name file size, tipenya varchar, size-nya 3. Nah, yang kelima ada harga produk per varian dengan price double, size-nya 10,2. Yang keenam itu ada harga produk per varian dengan name file discount, tipenya double, size-nya 10,2. Oke, lanjut lagi. Jadi ada spesifikasi file order yang berikutnya, yaitu dengan elemen data yang pertama kode order dengan name file ID order dengan tipe INT, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode customer dengan name file ID customer, type-nya INT, size-nya 5 dengan keterangan foreign key. Yang ketiga itu ada tanggal order dengan name file order date, tipenya date. Nah, lalu yang berikutnya ada spesifikasi file detail order. Yang pertama itu dengan elemen data ada kode order dengan name file ID order, tipenya INT, size-nya 5, keterangannya foreign key. Lalu yang kedua ada kode varian dengan name file ID varian, tipenya INT, size-nya 5 dengan keterangan foreign key.
Nah, yang ketiga ada quantity order per varian produk dengan name file quantity, tipenya INT, size-nya 3. Lalu berikutnya ada spesifikasi file inventories. Nah, elemen datanya itu yang pertama ada kode inventory dengan name file ID stock, tipenya INT, size-nya 5, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada kode varian dengan name file ID varian, tipenya INT, size-nya 5, keterangannya foreign key. Yang ketiga ada stock dengan name file-nya stock, tipenya INT, size-nya 3. Lalu yang keempat ada harga pembelian produk dengan name file purchase price dengan tipenya double, size-nya 10,2. Lalu yang kelima ada tanggal restock dengan name file restock date dan juga tipenya date. Lanjut, penggunaan perintah SQL. 1. Pembuatan database. Buka CMD, lalu jalankan MariaDB dan login. cdc /sampp/mysql/bin. Enter. /sampp/mysql/bin. Terus mysql -u, terus root, enter. Sudah masuk ke MariaDB-nya, lalu buat database dengan nama DB penjualan baju. Create database DB underscore penjualan underscore baju titik koma, enter. Lihat list database yang telah dibuat dengan cara show database titik koma, enter. Aktifkan ke database yang tadi dibuat dengan cara use db underscore penjualan underscore baju titik koma, enter. 2. Pembuatan table. Untuk membuat table customers, jalankan perintah create table customer, ID customer INT size 5 not null auto increment, full name varchar size 32, email char size 18, gender varchar size 10, font varchar size 18, address varchar size 50, primary key keterangan dari ID customer. Untuk membuat table produk, jalankan perintah create table produk, ID produk INT size 5 not null auto increment, name produk varchar size 30, description varchar size 50, primary key keterangan dari ID produk. Untuk membuat table varian, jalankan perintah create table varian, ID varian INT size 5 not null auto increment, ID produk INT size 5, color varchar size 15, size varchar size 3, price double size 10 dan 2, discount double size 10 dan 2, primary key keterangan dari ID varian, foreign key keterangan dari ID produk, reference produk, ID produk. Untuk membuat table inventories, jalankan perintah create table inventories, ID stock INT size 5 not null auto increment, ID varian INT size 5, stock INT size 3, price double size 10 dan 2, restock date, primary key keterangan dari ID stock, foreign key keterangan dari ID varian, reference varian, ID varian. Untuk membuat table order, jalankan perintah create table orders, ID order INT size 5 not null auto increment, ID customer INT size 5, order date, primary key keterangan dari ID order, foreign key keterangan dari ID customer, reference customer, ID customer. Untuk membuat table detail order, jalankan perintah create table detail order, ID order INT size 5, ID varian INT size 5, quantity INT size 3, foreign key keterangan dari ID order, reference order by ID order, foreign key keterangan dari ID varian, reference varian, ID varian. Untuk melihat semua tabel yang telah terbuat, maka jalankan perintah show table. Struktur table. Untuk melihat struktur table customer yang telah dibuat, maka jalankan perintah desk customer. Untuk melihat struktur table produksi yang telah dibuat, maka jalankan perintah desk produksi. Untuk melihat struktur table varian yang telah dibuat, maka jalankan perintah desk varian. Untuk melihat struktur table orders yang telah dibuat, maka jalankan perintah desk orders. Untuk melihat struktur table detail orders yang telah dibuat, maka jelaskan perintah desk detail orders.
Untuk melihat struktur tabel inspect story yang telah dibuat, maka jalankan perintah dash invert story. Penggunaan perintah SQL menambahkan data. Pertama, kita harus menggunakan insert into customer dengan atributnya, atribut tabelnya full name, email, gender, phone, address, dan value itu isinya. Misalnya contoh ini teman saya adanteras@gmail.com, laki-laki, dan nomor teleponnya dan alamatnya juga belum. Terus juga sama, gunakan input insert into customer, terus atributnya full name, email, gender, phone, address, value, isinya itu Tito Bahtiar @gmail.com, laki-laki, nomor telepon, alamat Kelapa Gading. Terus sama juga menggunakan insert into customer, atributnya full name, email, gender, phone, address, value-nya isinya Ananda Hanifa @gmail.com, gendernya perempuan, nomor telepon Sudirman, alamatnya. Terus sama juga gunakan lagi inputnya insert into customer, atributnya full name, email, gender, phone, address, value-nya Retno gmail.com, perempuan. Terus nomor telepon dengan addressnya Tebet. Lalu kita untuk insert untuk produknya, kita menggunakan input insert into produk dengan atributnya name produk, description, terus value-nya isinya t-shirt, short, kaos nyaman untuk harian. Terus kita juga sama lagi gunakan insert into produk, nama produk, description, value, polo santai tapi terlihat profesional. Terus insert into produk, terus name produk, description, value, crew neck, itu jenisnya, terus sama deskripsinya ini crew neck nyaman, hangat, dan nyaman. Insert lagi into produk, terus atributnya name produk, terus sama description, value, hoodie tebal dan trendy. Oke, kita masuk menambahkan data table varian. Terus kita sama juga gunakan insert into varian. Ada atributnya, ada ID produk, color, size, price, discount, and value-nya juga ukurannya misalnya adanya ada 1 unit, terus black, terus large untuk ukurannya, harganya 100.000 dan diskonnya 30%. Terus balik lagi kita gunakan hal yang sama, insert into varian, ID product, color, size, price, discount, value, satu black, satu quantity itu black, terus XL dan 100.000 dan sama diskon 30%. Lagi kita insert lagi into varian, ID product, color, size, price, discount, value, 1 black, XXL, 100.000, diskon 30%. Menambahkan data table order. Di sini kita menambahkan dengan input insert into order, atributnya ID customer, order date, terus value-nya 1 untuk barang, terus untuk tanggalnya 2021 bulan 6 tanggal 2. Terus insert into order, ID customer, order date, value 2 2021 06 02. Insert into order, atributnya ID customer, order date, value 3 2021 06 02. Insert into order, atribut ID customer, order date, value 1 2021 06 03. Insert into order, atribut ID customer, order date, value 1 2021 06 04. Insert into order, atribut ID customer, order date, value 3 2021 06 04. Insert into order, ID customer, order date, value 2 2021 06 04. Dan terakhir kita input lagi insert into orders, terus atributnya ID customer, order date, value 2 2021 06 05. Menambahkan data table detail order. Kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi. Inputnya insert into detail order dengan atribut ID order, ID varian, quantity, value 113. Terus lagi kita insert into detail order dengan atribut ID order, ID varian, quantity, value 134. Lagi insert into detail order, atribut ID order, ID varian, quantity, value 151. Sekali lagi insert into detail order, atribut ID order, ID varian, quantity, value 272. Terus insert into detail order,
atribut ID order, ID varian, quantity, value 291. Terus insert into detail order, atribut ID order, ID varian, quantity, value 3, 11, 1. Terus yang terakhir insert into detail order, atributnya ada ID order, ID varian, quantity, value 3, 1, 2. Menambahkan data table inventory. Sama kita masukkan lagi inputnya insert into inventory, ada atributnya ada ID varian, stock, first price, restock date, value 1, 3, 150.000, terus 2021 0601. Balik lagi kita lanjut lagi insert into inventory, terus ada atributnya ID varian, stock, first price, restock date, value 3, 4, 200.000, 2021 0601. Insert into inventory, ada atributnya ID varian, stock, first price, restock date, value 5, 1, 50.000, 2021 0601. Lagi kita insert into inventory-nya, terus kita ada atributnya ID varian, stock, first price, restock date, value 7, 2, 110.000, 2021 0602. Kita masukkan lagi insert into inventory dengan atribut ID varian, stock, first price, restock date, value 9, 1, 60.000, 2021 0602. Kita masukkan lagi insert into inventory dengan atribut ID varian, stock, first price, restock date, value 11, 1, 60.000, 2021 0602. Ada lagi insert into inventory dengan atribut ID varian, stock, first price, restock date, value 1, 2, 50.000, 2021 0603. Sekali lagi untuk terakhir kalinya insert into inventory dengan atribut ID varian, stock, first price, restock date, value 3, 2, 100.000, 2021 0603. Lanjut ke nomor 5. Untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data yang telah di-insert pada tabel customers, maka jalankan perintah select bintang from customer titik koma. Di sini select bintang tuh untuk menampilkan seluruh data di tabel customers. Lalu enter. Ada ID underscore customer, full name, email, gender, phone, dan address. Ya, berisi data 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Di full name ada nama-nama yang tadi diisi. Di email juga sama. Di gender ada yang tadi diisi. Buat Adan ada laki-laki, buat Tito laki-laki, ada Hanifah perempuan, Retno perempuan. Di nomor phone ada tadi juga yang telah diisi. Di alamat ada Johar Baru, Kelapa Gading, Sudirman, dan Tebet. Lanjut untuk menampilkan data yang diinsert pada produk, pada tabel produk, maka jalankan perintah select bintang from produk titik koma. Maka muncul ID underscore produk, nama underscore produk, description. Di menu ID produk berisi 1 sampai 4. Di menu name underscore produk berisi street, short, follow, crewneck, dan hoodie. Di description ada kaos nyaman untuk harian buat street, ada follow santai tapi terlihat profesional, ada crewneck nyaman, hangat, ada hoodie tebal dan tetap trendy. Lanjut, untuk menampilkan data yang telah di-insert pada tabel varian, maka jalankan perintah select bintang from varian titik koma, enter. Maka muncul ID underscore varian, ID underscore produk, color, size, price, discount. Di menu ID varian berisi 1 sampai 12. Di menu ID produk ada berisi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, terus yang lainnya 2, 2, 2, 2 semua. Di menu color berisi black, 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 maroon, 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 white, 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 gray, gray, gray. Di size ada L, XL, double XL, L, XL, double XL, L, XL, double XL, dan L, XL, double XL. Di price atau harga ada 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000,
130, 130, 130, 130, 130, 130. Minus diskon ada 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, sisanya 10%. Lanjut, untuk menampilkan data yang telah diinsert pada tabel inventory, jalankan perintahnya select bintang from inventory, maka muncul ID underscore stock, ID underscore varian, stock, purchase price, stock underscore date. Di ID stock, di menu ID stock berisi 1 sampai 8. Di ID underscore varian berisi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3. Di menu stok berisi 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Di purchase underscore price berisi 150, 200, 50, 120, 60, 60, 50, dan 100. Di stok underscore date berisi tanggal 1 bulan 6, tanggal 1 bulan 6, tanggal 1 bulan 6, tanggal 2 bulan 6, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 3 bulan 6. Untuk menampilkan data yang telah diinsert pada tabel orders, maka jalankan perintahnya select bintang from orders, titik, koma, enter. Nah, muncul ID underscore order 1 sampai 8. ID customer 1, 2 berisi 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 2. Di order underscore date berisi 2 bulan 6, 2 bulan 6, tanggal 2 bulan 6, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 4, tanggal 5 bulan 6. Dan untuk menampilkan data yang telah diinsert pada tabel detail underscore orders, maka jalankan perintah select bintang from detail underscore orders, titik, koma, enter. Muncul ID underscore orders, ID underscore varian, dan quantity. Di menu ID order berisi 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Di menu varian berisi 1, 3, 5, 7, 9, 11, sama 1. Di quantity ada 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2. Oke, lanjut. Menampilkan data produk beserta harga diskon dan harga jual bervarian. Untuk query-nya, select product.nameProduct, varian.color as warna, varian.size as ukuran, concat rp.format varian.price, 0 as harga, concat format varian.discount, 0% as diskon, concat rp format varian.price dikurangi varian.discount dikali varian.price per 100, 0 as harga jual. From product, join varian on varian.id product sub dengan .id product. Jadi di sini akan tampil name product, terus warna itu dari varian.color, ukuran dari varian.size, lalu di sini ada harga, ada RP-nya karena di concat, lalu digabungkan dengan varian.price dengan format 0 digit di belakang koma, lalu di sini ada diskon. Untuk diskon di sini dari varian.discount dengan format 0 digit di belakang koma, lalu persen, ini concat. Lalu di sini ada harga jual dari rumus varian.price dikurangi dalam kurung varian.discount dikali varian.price per 100. Lalu untuk formatnya 0 digit di belakang koma di concat dengan RP. Selanjutnya menampilkan data inventory produk stok terakhir dalam kurung total stok produk dikurangi penjualan. Untuk query-nya select product.nameProduct, varian.color as warna, varian.size as ukuran, if null sum inventory.stock dikurangi sum total order.quantity, strip as total stock ready. If null date format from inventories, if null date format inventories.restock date, %D, %M, %Y, strip tanggal terakhir di stok. From product, join varian on varian.id product sama dengan product.id product. Tab join
inventory on inventory.id varian sama dengan varian.id varian. Left join detail order on detail order.id varian sama dengan varian.id varian. Group by varian.id varian. Nanti muncul name product, warna, ini dari varian.color, ukuran, dari varian.size, total stock ready, ini dari pengecekan if null. Kalau misalkan enggak null, masuk ke rumus. Kalau misalkan dia null, maka digantikan dengan strip. Di sini jika kalau misalkan tidak null, ada rumus sum untuk mengkalkulasikan inventory stock dikurangi sum detail order quantity mengkalkulasikan quantity yang diorder. Lalu selanjutnya ada tanggal terakhir stok, ini pengecekan juga sama if null. Lalu ada date format dari inventory.restock.date di format %d ini yaitu nomor tanggal. Lalu ada %m ini untuk format nama bulan, untuk %y ini adalah untuk tahun. Untuk selanjutnya menampilkan penjualan produk sorting terbanyak. Select product.name product sum detail order.quantity as total quantity terjual from orders. Join detail order on detail order.id order sama dengan order.id order. Join varian on varian.id varian sama dengan detail order.id varian. Join product on product.id product sama dengan varian.id product. Group by product.id product, order by total quantity terjual descending. Nah, di sini akan muncul name product, lalu total quantity terjual. Di sini dari kalkulasi detail order quantity sebagai total quantity terjual. Lalu di grouping berdasarkan ID produknya, lalu di order berdasarkan total quantity terjual secara descending. Selanjutnya customer dengan pembelian terbanyak. Select customer.pullname as nama pelanggan sum detail order.quantity as total produk terjual from customer. Join order on order.id customer sama dengan customer.id customer. Join detail order on detail order.id order sama dengan order.id order. Join varian on varian.id varian sama dengan detail order.id varian. Join product on product.id product sama dengan varian.id product. Group by customer.id customer, order by total produk terjual descending limit 1. Di sini akan muncul nama pelanggan, total produk terjual. Nah, di sini untuk nama pelanggan diambil dari customer, terus untuk total ini dari pengkalkulasian dari detail order.quantity. Lalu di sini ada grouping berdasarkan ID customer, dan untuk limitasi 1 ini berarti ini untuk mengambil hanya satu customer dengan total pembelian produk terbanyak. Terus selanjutnya total biaya pengeluaran dan pendapatan atau omset penjualan. Untuk query-nya di sini untuk mengambil total biaya pengeluaran, select concat rp format sum inventory.purchase price, 0 as total biaya pengeluaran from inventory. Join varian on varian.id varian sama dengan inventory.id varian. Join product on product.id product sama dengan varian.id product. Nanti akan keluar total biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran ini dari sum inventory.purchase price. Artinya mengkalkulasikan purchase price yang ada di tabel inventory. Lalu untuk selanjutnya, untuk mengambil total omsetnya, select concat rp format sum detail order.quantity dikali dalam kurung varian.price dikurangi dalam kurung varian diskon kali varian.price per 100,0 as total omset penjualan. From order, join detail order on detail order.id order sama dengan order.id order. Join varian on varian ID varian sama dengan detail order.id varian. Join product on product.id customer sama dengan varian.id product. Nanti akan keluar total omset penjualan. Nah, total omset penjualan ini dari rumus pengkalkulasian sum detail order
dot quantity dikali varian price yang nantinya dikurangi diskon yang rumusnya itu varian dot diskon dikali varian dot price per 100. Terus selanjutnya total profit margin penjualan. Untuk query-nya sama saja, hanya dibungkus lagi dalam select. Total uang masuk sama dengan total omset penjualan. Untuk total uang keluar sama dengan total biaya pengeluaran. Hanya saja dibungkus, lalu dikurangi, lalu di S profit margin. Nanti keluar profit marginnya.